Kan dua hal yang berbeda. Tapi ilmu yang dipunyai itu harus sama. Nggak bisa jadi tamu yang baik kalau nggak tahu apa-apa yang seharusnya dilakukan oleh tuan rumah. Nggak bisa jadi tuan rumah yang baik kalau nggak tahu tamu itu mestinya apa. Gitu ya. Dua sisi dari mata uang. Oke, sekarang balik lagi ke yang tadi. 3 hal itu kira-kira apa ya? Kalau saya mau jadi tuan rumah yang diperlukan, silakan Ibu. Coba menjawab. Boleh. Kita mesti tahu jenis jamuan yang akan kita ada. Oke, jenis jamuan betul. Yang kedua, susunan menu termasuk bagiannya nanti yang sebelum jenis jamuan pertama ya. Jenis jamuan itu benar-benar nanti menentukan kita mau betul. Karena nanti kalau klasifikasinya atau bentuknya ada berbeda lagi. Tapi jenis jamuan itu sudah betul. Jadi itu nanti bagian dari yang memang untuk menu alergi. Tapi yang kedua adalah undangan. Kenapa undangan jadi penting? Karena undangan itu nanti yang akan menentukan klasifikasi atau bentuk klasifikasi dari sifat jamuan yang mau diadakan. Kalau tadi kan udah tahu jenisnya kan tadi. Jangan khawatir ya, nanti saya udah materi sudah disampaikan ke Pusdiklat. Jadi materi akan dibagikan. Jenis itu mulai dari yang pertama, yang sering dilakukan kepala perwakilan, mulai dari breakfast. Tadi benar, pagi. Kalau dia di Wisma, bentuknya berarti breakfast yang dilakukan di Wisma. Tapi untuk yang penempatannya di multilateral seperti di New York, kita sering sekali mengadakan breakfast meeting di kantor di PT RI. Jenewa dan New York punya kekhasan, dilakukannya adalah di di PT RI karena dekat dengan UN. Dan semua tamu diharapkan bisa hadir, nggak usah jauh-jauh ke Wisma. Jadi breakfast yang pertama, ancer-ancernya undangan antara jam 7 sampai jam 8 atau jam 9 tergantung apakah lanjut dengan meeting, kan itu ya. Itu jenis yang pertama. Yang kedua, habis breakfast setelah itu yang kita sering lakukan jamnya nggak jauh dari breakfast. Brunch jarang dilakukan di Wisma atau di KBRI atau KBRI. Yang paling umum dilakukan yes. Kita bicara banyak sebenarnya. Habis itu ada brunch, nanti juga ada supper, tapi itu kita nggak bahas. Yang kita mau bahas saat ini, yang nanti kita akan lakukan, yang ibu-ibu akan lakukan. Saya udah enggak kali ya, udah pensiun gitu. Gaya bilang kita, yang pernah saya lakukan dan yang akan ibu-ibu lakukan. Benar. Kalau kita sudah bicara coffee morning, berarti ancer-ancernya itu mulai dari jam 10. Kenapa jam 10? Karena kadang orang memberikan kesempatan dulu untuk urusan dengan para dubesnya, kemudian baru mengadakan coffee morning gitu ya. Oke, kalau jenis yang ketiga lunch, betul. Dan lunch itu biasanya mulai dari jam 12 sampai jam 2 atau jam 3 tergantung. Ada negara tertentu yang mengadakan lunch itu jamnya jam 1. Jadi nanti seperti biasa saya selalu sampaikan, masing-masing negara punya kekhasan dan keunikan sendiri. Mohon dipelajari negara akreditasi yang akan dilakukan. Ada yang makan malamnya baru jam 11, ada yang baru jam 10. Nah itu nanti disesuaikan. Oke, setelah udah lunch, afternoon tea. Kita bedakan afternoon tea dengan high tea ya, karena kalau afternoon tea itu yang biasa kita lakukan dengan organisasi internasional. Jadi makanannya sebenarnya bukan makanan padat. Kalau udah high tea itu mau menggantikan juga mendekat ke dinner. Jadi yang kita lakukan adalah undangannya afternoon tea, bukan high tea. Ada perbedaan antara high tea dengan afternoon tea. Setelah afternoon tea, dinner. Masih ada dulu, apalagi kalau untuk perwakilan. Iya, koktailnya biasanya dilakukan pada saat resepsi diplomatik. Jadi kan karena posisinya sudah di kepala perwakilan, pasti ada resepsi diplomatik paling tidak setahun sekali di hari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah kalau sudah kita masuk koktail dan itu baru kita masuk dinner. Oke, itu jenis. Jadi tadi udah tahu jenis tadi disebutkan pertama, kedua tamu undangan. Untuk tamu undangan itu menentukan apa nanti? Apa jamuan? Kalau jenis yang barusan, jenis itu adalah breakfast. Nanti ada di materi saya nggak buka supaya ada coffee morning, ada lunch, ada afternoon tea, ada cocktail atau resepsi diplomatik, dan dinner. Itu jenis. Kita mesti tahu tamu yang akan kita undang supaya kita mempersiapkan apa jamuan. Bukan jenis tetapi sifat atau dia bisa dibilang spesifikasi dari jamuan. Maksudnya apa?
Formal Oh, atau informal. Oke. Bisa tidak? Ada formal, semi formal, ada informal atau casual. Yang perlu dicamkan adalah nanti menyangkut kenapa tadi menu penting, karena menu itu kita harus perhatikan baik untuk afternoon tea, untuk coffee morning. Kalau untuk lunch, dinner orang udah biasa. Tapi afternoon tea, coffee morning itu ada spesifikasi tertentu supaya tidak salah menyajikan jenis makanannya. Oke. Itu satu. Jadi tadi yang formal, kalau formal itu gimana ya kira-kira? Nggak ada benar salah. Ayo siapa yang bisa ngasih bantuan? Kalau formal berarti sifat jamuan formal itu berarti apa? Jamuan makan formal, misalnya anggap saya ngambil tuh hari ini jamuan makan siang, lunch formal, berarti Sitting. itu nanti bentuknya larinya ke bentuk jamuan. Bentuk jamuan itu ada yang bentuknya seated dinner atau lunch. Seated dinner, ini seated lunch. Yang kedua bentuknya buffet atau prasmanan. Itu bentuk. Nah yang tadi sebelum kita nyampe ke situ, Jenis, tadi jenis bentuk ya, jenis bentuk. jenis kalau bentuk itu adalah dia mau seated atau dia mau prasmanan. Prasmanan, Kalau oke. jenis breakfast, Breakfast lunch. itu, iya. Kalau klasifikasinya atau Oh, oke. sifat jamuannya Formal atau informal. Formal. Oh, Nggak usah dihafalin karena nanti nggak akan ditanya sih, cuma dekorasi. piranti, Masing-masing menu, tingkatan dan itu dekorasi. punya tingkatan Oke. keformalan yang berbeda. Akan silverware yang keluar pun berbeda, piring-piring yang keluar pun berbeda, dan menu yang keluar pun berbeda. Semakin dia formal, pertama piranti makan yang keluar itu biasanya kalau udah tingkatannya di kepala perwakilan silverware untuk pisau, garpu, sendok dan seterusnya. Untuk perangkat gelas itu sudah keluar kalau memang di perwakilan punya kristal. Kenapa saya bilang ada kalimat kalau di perwakilan punya? Jangan kaget kalau begitu sampai perwakilan nggak ada apa-apa. Kita mesti pintar mensiasati, gitu ya. Bersyukurlah yang pada punya perwakilan yang dapurnya lengkap. Jadi sendok, garpu, pisau lengkap silver, formal gampang. Biasanya sampai dengan 36 pieces. Kalau yang benar di perwakilan itu dipelihara ya. Kemudian kristal demikian juga, dan gelasnya meskipun juga itu belum tentu dipakai, itu baik untuk water goblet, untuk red wine dan white wine harusnya ada. Bentuk yang untuk formal keluarnya adalah kristal. Dan semua yang berkaki itu yang kita sebut stemware, bukan gelas kayak highball yang buat di bar ataupun yang itu koktail. Koktail gelas itu yang pendek hanya dipakai pada saat koktail untuk welcoming drinks, tapi tidak untuk di meja makan sebetulnya. Nanti akan banyak kata sebetulnya saya gunakan. Kita boleh memakai yang ada. Kan nggak mungkin beli ya Bu ya, mahal. Satu set itu benar formal, paling tidak harus 4 course. Kalau udah naik ke formal. Kalau yang semi formal boleh 3 course. 3 course berarti ada pembuka, ada makanan utama, ada dessert penutup. Kalau ini bisa pembukanya yang 2, kemudian ada bagian main course-nya, kemudian dessert makannya ada 4. Minimum 4. Kalau nanti diundang sama kedutaan besar Cina, itu saya pernah sampai 11. Memang kecil tapi terakhirnya ada nasi. Gimana ngabisin? Nanti ya yang di Cina gitu nasinya belakangan. Padahal kita udah kenyang. Jadi nanti lucu-lucu. Ada negara-negara yang kita mesti siap supaya jangan kita karena tahu wah ini kecil-kecil dihabisin kan. Zaman dulu nanti kita bicara pada saat waktunya tanya jawab nanti, yaitu di akhir sesi setelah saya bicara materi semuanya ya, baru kita ada. Itu nanti ada beberapa tips dan trik. Oke, berarti sekarang menu juga berubah karena minimum harus 4. Dan kalau bisa yang memang agak mewah, bukan mewah dalam pengertian harus mahal ya, penampilan atau apa, jadi misalnya ada proteinnya, jangan, kecuali buat yang vegetarian. Kalau vegetarian mau nggak mau kita memang menyediakannya sayur-sayuran, tapi kalau memang buat tamu itu kita mesti bedakan lagi kalau kita bicara tamu delegasi Indonesia atau untuk tamu asing. Karena saat ini mengundang lunch atau dinner negara-negara asing masih hampir tidak disentuh.
Nasi hampir tidak sentuh. Itu pengalaman terakhir saya di New York. Jadi setelah mulai dari kita pakai cetakan yang agak, yang cuma 2 sendok, padahal cuma 2 sendok, gak habis juga. Akhirnya dikurangi 1 sendok, si protein sama sayur dibanyakin, itu baru berhasil. Sekarang ya, tapi nanti seperti biasa saya sampaikan, lihat kebiasaan di negara. Kan pertama pasti kita diundang dulu. Gak mungkin kita pertama datang kita menjadi pengundang, enggak. Pasti kita diundang. Biasanya dari negara-negara ASEAN. Bahas pura-puranya di persiapan. Tadi kan Ibu udah tahu, kalau di undangan tadi benar harus disertakan oleh sekretaris Bapak Pak Ibu dietary restriction. Sekarang pengaruh sekali, karena jangan sampai tamunya sudah hadir nggak bisa makan makanan kita. Jadi bukan salah tamunya, yang punya kewajiban menanyakan dietary restriction adalah tuan rumah. Salahnya adalah di saya, gitu ya. Siap dan siap, nggak ada yang kelupaan. Kalau sudah tutup, makanan berapa course? 4. Kalau dilihat dari sendok sama garpunya kira-kira berapa course? Jangan lihat menunya dulu, jangan ngintip menunya dulu. 4. Karena apa? Kita lihat dulu, itu susunan di sendoknya ada 3, garpunya hanya ada 2, 3 sendok. ada dessert. Berarti kalau ada yang satu lebih banyak, berarti ada satu yang memang digunakan tanpa pasangan. Dan dalam hari ini yang tanpa pasangan adalah sup. Nah, udah jago-jago kan semuanya sebetulnya ya. Tapi nggak apa-apa pakai untuk makan. Kita sebutnya charger atau show plate. Kalau orang Inggris bilangnya charger. Kalau kita di Amerika atau di negara lain bilangnya show plate. Itu adalah piring besar yang hanya sebagai alas yang tidak boleh kena makanan sama sekali secara etiket internasional. Charger. Kalau dilihat nanti ternyata ada piring seperti yang di meja contoh. Yang ada di meja ibu-ibu hanya charger dan tidak ada piring. Ini kan piringnya lengkap banget ya. Mulai ini contoh, ada satu lengkap dengan mangkok sup. Mangkok sup yang kecil itu yang ada kupingnya harus selalu bersamaan dengan alasnya. Dia tidak boleh nanti misalnya dihidangkan nggak ada alasnya. Itu harus kalau udah masuk. Kalau cup and saucer dia juga ada bawahannya gitu ya. Kalau ini mangkoknya mangkok cekung, kita bilangnya piring cekung atau mangkok cekung karena bentuknya piring biasa. Gitu ya. Ini adalah sup untuk firstnya. Kenapa ada 2 jenis? Ada yang bisa bantu kira-kira kenapa yang bentuknya mangkok, kenapa yang bentuknya piring? Jenis makanannya. Gak apa-apa. Ada cairan apa enggak ya, Bu? Kenapa? Ada cairannya atau enggak? Ada kuahnya atau enggak ya? Kalau sup sebenarnya dua-duanya sama-sama cairan, cuma memang kalau ternyata nanti kalau dilihat ya, kalau yang banyak di negara tertentu ada yang bentuknya konsome yang benar-benar cuek, itu pasti pakai cangkir yang ada kupingnya. Kalau dia yang cuek kayak konsome kemudian hanya ada sedikit isinya, pakai ini dia kemana-mana, gelandang dulu. Tapi ini kita melihat secara mati. Ini soto, udah ada telurnya, ada tomatnya, ada. Bayangin nggak kalau ditaruh di udah ngaduknya nggak bisa, udah ya. Jadi tergantung sama jenis sup yang kita mau hadapkan. Pakai piring cekung, pasangannya boleh dengan sendok sup yang bentuknya kayak sendok makan. Tidak perlu sendok bunder. Kalau punya sendok bunder boleh. Tapi ini kenapa saya kasih ini? Kalau pakai ini nggak salah. Misalnya di Wisma silvernya nggak ada yang bundar, pakai ini nggak salah. Gitu ya, pakai ini nggak salah. Kalau saya pakai yang ada kuping, maka padanannya harus yang bundar. Secara pakem dan secara etiket. Kalau nanti di perwakilannya nggak ada, jangan dipaksa-paksa buat beli, gunakan aja yang ada. Jadi ini benar-benar saya kasih contoh yang berdasarkan pakem dan berdasarkan diterima secara internasional. Jadi biasanya dari Eropa, dari Amerika, dari daerah Asia pun akan menggunakan hal yang sama. Jadi kalau diundang dari Thailand, mau diundang dari Belanda, kayak mau diundang dari Australia, mereka akan melakukan hal yang sama. Jadi kalau mau ngikutin aturan,
Kalau di sana piringnya cuma ada satu ukuran, nggak apa-apa. Pakai aja cuma isinya di bagian tengahnya kecil. Nggak usah diisi sepenuh piring makan. Gado-gado. Yang piring utama yang Oke. ya. Ini kenapa saya pura-pura? Ini bukan piring Garuda ya. Saya cuma nyetak Garudanya, saya tempel pakai selotip. Saya tahu waktu orang duduk ngadepnya ke kita, jangan ada di bawah atau jangan di samping. Kemudian itu ceritanya Cendolnya dessert. sahur. Biasanya harusnya kalau di sini saya belum lihat pakai alas, selalu pakai alas. Sendoknya tidak ditaruh karena sudah ada di sudah ada di depan ibu-ibu yang di bagian atas. Itu adalah untuk dessert. Oh ini. Karena kita cuma ada cendol, maka tidak disediakan garpu. Cukup Ini. hanya sendok dessert. Di atasnya Ya, untuk ukuran sendok dessert, kalau nanti ada di Wisma, cendol. perbedaan besar dari sendok teh, sendok teh, sendok kopi untuk dedikas. Jadi ukurannya kalau memang nanti di Wisma ada sendok berbagai macam ukuran, ini sendok untuk bisa untuk appetizer, misalnya nanti appetizernya ada di berupa sendok yang ini sendok utama. 1, 2, 3, 4, 5. Diperhatikan kalau bisa yang dessert itu kan karena taruhnya di atas. Kalau dia terlalu besar, pertama mengganggu pada saat makan, khususnya kalau misalnya cendol mangkoknya kecil, terus sendoknya segede gitu. Kalau nggak tumplek terus gitu ya. Jadi kan biasanya kita melakukan inventarisasi, meskipun sudah yang di daftar ada, barangnya belum tentu ada. Jamuan sudah dicek dan recheck supaya kita juga ngasih paraf di bawahnya bersama-sama dengan, kalau zaman dulu itu bagian KPTU, apa ya yang bagian BPKRT. Bukan cek dan recheck bersama dengan paraf bersama. Waktu pulang. Ketahuan tuh. Memang nggak semua lengkap. Misalnya ini ada 36, ini 34, ini 32. Nggak apa-apa, tapi dicatat. Dicatat sesuai yang ada. Nggak usah berusaha membeli. Kalau barang-barang yang ada di Wisma rata-rata itu udah nggak keluar lagi. Ini pertama. Untuk gado-gado, garpu yang untuk dessert. Tidak ya? Jadi memang punya dipakai. Jadi jangan pakai itu lagi gitu kan. Kalau di Wismanya ada, saya segala macam, tengah dan sebelah kiri. Ada piring roti yang tidak ada pisau mentega karena kita tidak pakai roti, tapi itu digunakan sebagai pengganti kerupuk. Oh ini Untuk kerupuk. meletakkan kerupuk. Karena tadi aturan pertama, showplay charger tidak boleh kena makanan. Ini nggak Satu boleh kena pun. makanan. Itu hanya alas. Jadi kalau nanti di sini menghidangkan kerupuk, piringnya belum datang karena kerupuk itu terpisah, tidak berdiri Sini. charger. Itu chargernya ini kalau nggak piring benar. nggak masalah. Bayangin kalau chargernya begitu udah masuk formal, berarti yang keluar adalah Oh. silver plated or silver. Ini Wisma sebenarnya punya. Biasanya Wisma punya. Kalau sudah berani mengeluarkan silver atau charger, nggak boleh lupa dikasih doilies. Doilies ini bisa pesen. Kalau yang normal biasanya diameternya 20 cm. Bisa bentuknya yang tipis seperti ini. Jangan pakai yang kertas kalau jamuannya formal. Kalau hanya untuk di rumah, untuk sesama teman boleh. Kalau sudah mengeluarkan piring dengan Garuda punya kekuatan nih, semua peralatan Garuda ya, nggak bisa keluar sembarangan. Gitu ya. Acara arisan nggak bisa keluar Garuda. Acara tamu dari Jakarta keluarga nggak boleh keluar Garuda. Begitu ada undangannya resmi sebagai kepala perwakilan atau sebagai pendamping atau istri kepala perwakilan, baru berhak mengeluarkan Garuda. Jadi contohnya, semua negara-negara ASEAN itu akan bergantian mengadakan jamuan makan siang. Diperhatikan, pasti negara-negara dari ASEAN semua mengeluarkan, tidak ada suami ya, acara istri ASEAN. Tapi yang mengeluarkan undangan, ibu sebagai spouse atau sebagai pendampingnya Bapak Duta Besar, mengundang para pendamping Duta Besar negara ASEAN berhak untuk menggunakan itu. Meskipun sekarang undangan bisa dilakukan melalui WhatsApp lah, melalui email, undangan resmi tetap harus keluar. Itu nggak masalah.
tidak melanggar protokoler, tapi protokol yang benarnya tetap ada karena sekretaris harus mencatat di buku mereka bahwa akan ada undangan dari Istri Duta Besar Indonesia di mana apa-apa, dan biasanya nanti kaitannya dengan apa itu? Kalau kita dapat undangan, ini agak loncat dengan gift. Di beberapa negara masih merupakan tradisi orang diundang ke acara formal itu membawa cindera-mata. Karena nanti ada orang yang itu negara itu nggak bawa apa, tapi kalau kita punya kedekatan sama tuan rumah, paling bagus adalah membawa. Siapapun yang undang kita bawain. Kalau dananya nggak ada, nggak usah dipaksa. Saya adalah untuk kemerdekaan negaranya, biasanya kita nggak usah bawa, nggak apa-apa, karena itu kode yang besar. Tapi dia ngundang untuk kedekatan sebagai teman. Nih, ASEAN Pak, kita ngadain acara gitu, terus di rumah untuk lunch, malah kita bawa. Karena kan itu udah personal, bukan yang acara besar tuh kita harus bawa, enggak. Gitu ya. Ini udah ya, jadi ini bisa nanti saya kasih contoh karena ada juga sekarang tersedia itu dijual. Nanti saya janji sama Ibu Yanti ya, Bu Yanti akan kasih kayak di bordir, motifnya itu ada motif kalung lah, ada motif apa. Jadi ininya sendiri bisa buat bahan cerita mengenai motif batik Indonesia gitu. Tasik, jadi juga bisa menyampaikan nanti bahwa ini ada kaitannya dengan Tasik Malaya gitu ya. Area ini nih, set, itu namanya apa? Ada pernah tahu? Namanya place setting. Masing-masing tamu yang kita undang, kita mau undang 8 tamu, ini kebetulan 8 tamu ya, masing-masing 8 tamu. Kita harus punya meja, paling tidak bisa untuk 8 orang, satu orangnya harus 40 cm kali 60 cm, yang ideal untuk seated dinner. Kenapa saya bilang ideal? Kalau meja di Wismanya memang nggak terlalu besar, kita bisa di-squeeze sedikit, jadi nanti yang punya masalah biasanya servernya pada saat melayani, tapi cara kita menatanya pun nanti akan kita bedakan, bisa dikecilin. Yang normal secara internasional adalah 40 cm ke atas, 60 cm. Gitu ya. Place setting yang perlu ibu-ibu tahu karena sudah tahu teorinya. Kalau kita pakai teori, kalau untuk place setting itu namanya apa? Suka dikasih istilah BMW, belum pernah dengar ya? BMW, jadi tulisannya B itu sebelah sini, M sama W. Yang B kira-kira maksudnya apa? B kan sebelah kiri. Sebelah kiri ibu tuh namanya B. B itu apa? Brand. Oh, brand. Brand itu yang sering terjadi tragedi di restoran-restoran. Tragedi piring roti. Bapak-bapak yang nggak pernah ikut kelas ini senangnya ngambil yang sebelah kanan. Itu roti baru keluar dari oven lagi wangi-wanginya, mau kita taruh piring kita nggak ada gitu. Itu yang saya bilang, ingat Pak, gitu loh, bread itu sebelah kiri, namanya BMW. Jadi Bapak jangan ngambil yang kanan, gitu ya. Itu diingat-ingat Bu, makanya BMW, bread kiri, sering kejadian. Kalau sampai kejadian gitu, nggak usah ngomel. Biasanya kalau kita acaranya formal, waiter yang ada pasti akan memberikan piring lagi, gitu. Tapi kalau enggak, ya kalau kenal banget nggak apa-apa, bisik-bisik piring gue balikin dong gitu ya. Kalau kenal, kalau formal kan belum tentu kenal ya gitu, malu diem aja, atau ibu menelan ludah gitu, aduh rotinya lewat nih. Karena mau ditaruh di mana tuh roti? Itulah fungsinya si roti di sebelah kiri gitu kan. Kalau nggak bisa, habis B kemudian M, meal. Ya orang mau bilang main course boleh, tapi sebenarnya meal. Jadi mau itu dari sup lah, dari appetizer kan semua meal. Itu ada di tengah. Kemudian yang paling kanan dan ujung bisa water, bisa wine. Ingat aja itu. Jadi waktu ibu kemudian untuk piring chargernya, kemudian baru water. Waternya itu kalau memang udah tahu mau 3 minuman, meskipun belum tentu wine yang dihidangkan. Jadi wine itu bisa diganti apple juice lah, diganti sama grape juice supaya warnanya sama, tapi gelasnya tetap disediakan. Apalagi kalau sudah menampilkan 4 course. Kalau 4 course meal, garpunya sudah ada 2, ini udah 3, gelasnya 1, itu kurang. Secara teori, berarti kategorinya belum masuk formal, berarti masih semi formal, gitu ya. Jadi kalau sudah formal,
ibu-ibu siapin deh tuh, buka deh tuh lemari di Wisma, mulai dari yang goblet. Kenapa water goblet atau air putih paling besar? Dan memang minuman air putih adalah minuman utama teman kita makan. Mulai dari awal sampai aturan, red wine dan white wine itu tidak bisa di sepanjang makan. Kalau sudah ganti course-nya, red wine itu adalah untuk daging merah. Pasangannya, kalau nanti di perwakilan ada yang minum red wine dari awal sampai akhir, nggak, jangan disalahin ya. Cuma untuk padu padannya, kalau baju red wine itu adalah untuk red meat. Kalau white wine itu untuk seafood, untuk ayam gitu. Kalau hidangan ayam seafoodnya udah keluar, sebetulnya udah nggak minum lagi. Kenapa? Makanya gelasnya juga tidak perlu terlalu besar, gitu ya. Nah nanti ibu kalau memang tidak perlu, kita nanti akan melihat semua tips dan triksnya adalah pada saat praktek. Tapi ini saya sampaikan. Kalau sudah duduk, udah tahu. Sekarang ingat bahwa yang di sebelah kanan piranti makannya apa dan apa? Enggak, maksudnya piranti makan yang untuk alat makan silverware-nya. Pisau dan sendok. Untuk ngasalinnya kenapa? Kalau kita karena asalnya etiket ini semua adalah dari bahasa Inggris, karena dari Inggris lah, dari Prancis, maka dia sebelah kanan itu, kalau kanan bahasa Inggrisnya apa? Right? Right itu berapa huruf? Berarti semua alat makan yang 5 huruf itu ada di sebelah kanan. Apa aja? Oke. Nice, berarti Nice. K, N, I. Kemudian S, P. U, U, N, Yang sebelah L. kiri 4, kenapa? Oh, Kanan itu left. Left. Left itu kan E, F. 4 kan? F, F, Yang masuk. F, O, R, K. Yes. Kalau udah tahu itu, Oh. insya Allah nggak naruh lagi sendok di kiri. Oke. Banyak loh saya bukan apa-apa, lihatnya di apa? Boleh bisa ada keluar. Itu kalau lihat Instagramnya restoran-restoran Ke dalam. dan hotel masih Oke. banyak yang salah. Dia nggak dong, Bisa ngadem ke dalam. ya keluar berarti membahayakan dessert. Untuk dasar dan dessert yang disampaikan oleh Westin masih ukurannya kurang pas, kurang tepat. Coba dilihat itu ukurannya sudah seperti sendok untuk Ini kurang appetizer. tepat nih, oke. Bukan untuk dessert. 100 salt and pepper itu Salt berdua and atau pepper. yang untuk satu meja? Iya, satu berdua, satu Iya, berdua. satu meja. Ya. Ibu kalau bisa memang punya yang individual, yang kecil-kecil, paling tidak bisa untuk share. Kalau punya yang kecil sekali, kalau aturan yang benarnya, Salt. kalau masih ngikutin yang dari Pepper. Inggris, masing-masing kecil-kecil, paling tidak kalau satu meja makan itu paling nggak ada 2. Jadi ini kan sekarang ada 4. Jadi bagian sini, ya kan ada 4 kan? 2 untuk 8 orang, paling tidak. Selain untuk resmi satu kegiatan warna off white. Runner. Kenapa saya membawa table runner? Hanya untuk menyatakan disitulah letak promosi kita terhadap Indonesia. Ini bukan selendang atau bukan apa, ini memang table runner. Misalnya pada saat untuk ice breakingnya, selain tentunya terima kasih sudah hadir segala macam, cerita aja. We have this beautiful batik lah, apa ya, kalau batik kalau jadi pembicaraan sampai nanti mau dessert, lain tentunya menu dan tablecloth yang ada Indonesianya atau pajangan yang ada Indonesianya. Kalau nggak salah sama patung-patung Bali 2 hanya untuk menambah hiasan di antara meja makan. Nggak semua selalu harus dengan bunga. Nah segini lebih mahal bunganya daripada dinnernya. Very expensive. Harus selalu bunga menjadi centerpiece. Punya congklak yang tidak tinggi. Syaratnya tidak boleh menutupi pandangan antara seberang-seberang. Gak boleh. Begitu nutupi kan makan itu dia small centerpiece harus lebih rendah dari pandangan mata. Kalau di kawinan-kawinan ada yang setinggi-tinggi, nggak apa-apa, itu kan karena untuk acara nikahan ada selat-selatnya. Tapi kalau bunga ya, yang saya pala ini namanya molten. Molten itu adalah untuk yang di perwakilannya punya mejanya belum ada flanelnya. Kalau kita tidak melapisi dengan molten, itu si taplak itu jalan-jalan. Begitu nanti si show plate-nya diangkat, ada charger di mana waktunya diangkat, itu taplaknya ikut bergerak. Begitu kita pakai molten, ini stick, ini untuk ke bawah mejanya, bagian atas untuk mengikat si taplaknya.
Jadi dia akan tetap cantik, kita nggak perlu sibuk-sibuk untuk. Harusnya sih di beberapa perwakilan ada. Di sini saya udah cek di Shopee ada, di Tokped ada. Mungkin kualitasnya nggak sama, tapi dicek aja di telepon mumpung belum berangkat. Siapa tahu mejanya ibu di perwakilan cantik, kayu mahogani atau kayu jati dari Jepara, jangan ditutupin kaplak. Table runner di bagian tengah saja. Di bagian place settingnya dikasih placement. Tentunya aturannya tidak boleh pakai placement kalau sudah ada kaplak. Kalau mejanya benar-benar meja pure, baru kita pakai placement. Placement itu bisa macam-macam. Kalau itu bisa bundar, bisa. Kenapa dia kalau pakai ini cantik? Karena kayu mejanya akan tetap tampak keluar. Dia nggak ditutupin, kayak kita pakai placement untuk breakfast. Kan itu kan kepentingannya breakfast supaya nggak kotor kemana-mana. Kalau ini memang kotorannya masih bisa tapi cantik, gitu ya. Jadi melihat antara fungsinya sama kecantikan. Jadi kalau seperti ini, pokoknya masing-masing kasih placement dulu. Paling tidak untuk si show plate-nya sama supaya garpu dan pisaunya ada. Jangan heran kalau nanti ternyata ada negara tertentu kayak saya beberapa kali Singapura dia nggak suka pakai placement, ya langsung ada di mejanya. Kelemahannya kalau tidak pakai placement itu garet-garetnya meja, karena kalau sudah kayunya kayu mahal, garet sekali nggak bisa diperbaiki. Kalau masih segini aja masih oke. Biasanya kan sampai di bibir, jadi tidak ada selak antara si karpet dengan. Kalau untuk yang ditutup ya, kalau untuk taplak biasa untuk buffet nanti biasanya 30 cm dari bibir. Jadi nggak sampai bawah banget, kecuali kalau memang mau pakai skirting, itu harus sampai bibir, sampai lantai. Itu taplak. Kemudian sudah mengerti mengenai table runner, sudah mengerti mengenai placement dan doilies. Untuk gelas itu semua usahakan untuk tampil dengan cantik dalam pengertian tidak ada cap jempol. Kalau saya usahakan selalu memegang ini, dan pada saat memegang ini pun selalu membawa satu lap. Kita punya lap khusus untuk silverware yang begitu kita lap ini semua hilang bekas-bekas tangan kita. Tangannya dipegang di tengah sini, langsung nempel cap. Jadi pada saat membawa kalau nggak pakai sarung tangan yang untuk serving, pegangnya selalu adalah di pinggir-pinggir, pegang di bagian leher. Karena capnya langsung ada di tangan, ya. Jadi ini untuk dahulu. Kemudian yang kedua adalah sup. Gado-gado pisau disesuaikan, sebelah kirinya ada garpu untuk gado-gado. Pada saat sup tidak ada teman kiri karena sup hanya dimakan dengan sendok. Main course ada 2, yang di atas bisa. Saya berhenti dulu sampai situ. Kalau serbet, kalau di formal harus pakai serbet bahan, tidak boleh pakai serbet yang kertas. Berani menggunakan serbet yang paling besar. Kalau kita sudah bicara formal, bangket hampir lebih dari ini, kira-kira 60, 55, 60. Ini untuk dinner yang benar-benar formal. Saya kasih tahu ya cara bentuknya. Taruh gini, itu bisa melindungi pakaian kita hampir semuanya. Dinner formal. Ini sama-sama putih. Saya soalnya hobinya putih dan netral. Jadi banyakkan warnanya putih. Jadi kalau yang ini 55 sampai 60, ini bisa sampai 40 aja. Atau untuk afternoon tea yang ada makanan agak beratnya. Karena kalau untuk koktail ada yang benar-benar cuma segini, dan semuanya bahan ya. Biasanya dia suka ada renda-rendanya, atau yang segini. Jadi pada saat nanti kita mengundang, usahakan kalau memang punya di Wisma dipakai aja, dipilih. Maka kalau kita mengundang delegasi Indonesia, kemudian ada nasi uduk lah, ada bubur ayam, itu kan perlu ini ya. Kalau orang asing kan nggak perlu ini, karena kan roti aja. Nggak kotor nih, si ini mau sekecil apa kita nggak. Orang Indonesia kenapa kita perlu lebih banyak pakai serbet? Makanannya berminyak, makanannya berwarna,
ya kan? Ya memang kalau misalnya cuma kecil, belum tahu udah habis. Jadi kenapa orang asing jarang sekali memakai serbat ini? Biasanya kayak bumbu sausnya, si steaknya pun kan bukannya kayak kita memang ada sambal, ada apa.